Perdamaian adalah mahakarya keadilan, merupakan sebuah slogan yang penting sekali. Jika kita memperhatikan bahwa hidup dalam sebuah komunitas, hidup antar individu, itu memerlukan keadilan. Kita tidak bisa membangun sebuah rumah tangga yang damai tanpa ada kehidupan yang adil antara suami istri, anak, dan orang tua. Ketika semua dibangun di dalam keadilan, disitulah terpancar kasih satu sama lain, dan kemudian menghadirkan perdamaian. Hidup bersama di tengah-tengah masyarakat, kemudian bisa menimbulkan perdamaian ketika antar anggota masyarakat itu memiliki kesepakatan untuk bisa membangun hidup bersama yang baik dengan dasar-dasar atau nilai-nilai bersama yang menjadi kebaikan semua. Itulah sebabnya ada banyak warisan-warisan adat, ada banyak warisan-warisan daripada masyarakat yang lampau yang bisa dipakai untuk membangun sebuah kehidupan yang damai. Karena ketika mereka hidup bersama antar individu itu dalam sebuah komunitas, mereka mengembangkan nilai-nilai kebaikan bersama, kemudian menghadirkan aturan-aturan bersama yang adil, kebaikan untuk semua. Disitulah kemudian terjadi perkembangan komunitas masyarakat. Ketika masyarakat ini kemudian bergabung, suku dengan suku bergabung menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara, maka negara atau pemerintah harus menghadirkan aturan-aturan yang adil. Itulah disebut kebijakan publik, yaitu kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, tapi mengikut sertakan semua komponen yang menjadi target kebijakan tersebut, sehingga tidak ada individu atau komunitas tertentu yang diistimewakan ataupun yang didiskriminasikan. Sehingga jika kita menyebut kebijakan unggul, maka di situ adalah kebijakan yang berisi nilai-nilai bersama, kebijakan yang adil, yang kemudian bisa menjadi peta bagaimana kita menjalani hidup bersama secara baik, secara benar. Jadi pemerintah harus menghadirkan kebijakan-kebijakan yang unggul, kebijakan-kebijakan yang adil. Tapi secara bersamaan juga ketika kebijakan-kebijakan itu menjadi hukum positif, maka penegakan hukum menjadi sesuatu yang penting. Artinya adalah tidak boleh pengadilan menjadi tempat di mana ada rekayasa-rekayasa, ada dagang-dagang tentang perkara, tidak boleh terjadi. Karena itu berarti adalah ketidakadilan. Ketika pemerintah melahirkan kebijakan publik, melahirkan hukum, melahirkan pengadilan yang bersih, maka di situ ada supremasi hukum, di sana ada keadilan, maka di sana ada kehidupan masyarakat yang baik, masyarakat yang damai. Maka ketika kita menghadirkan masyarakat yang damai dengan perjuangan penegakan keadilan, maka secara bersamaan itu akan menghadirkan Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur adalah cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dan cita-cita kemerdekaan Indonesia itu bisa tercapai kalau semua individu di negeri ini hidup secara baik, benar, sesuai dengan aturan bersama, adil, nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dan kemudian secara bersama juga itu bisa menggerakkan setiap individu, komunitas, masyarakat di negeri ini untuk pembangunan bangsa. Itulah sebabnya pemilihan kepala daerah menjadi sebuah batu uji. Apakah kita bisa menjadi sebuah bangsa yang besar, bisa yang terus berkembang? Dan itu bisa terlihat ketika pemilu kada, pemilihan kepala daerah, demikian juga pemilu yang sudah berlangsung dengan baik, berlangsung dengan tertib, dan berlangsung dengan sesuai aturan-aturan yang disepakati bersama. Memang politik praktis adalah persoalan kekuasaan, tetapi politik pada dasarnya adalah dedikasi terhadap kemanusiaan. Maka barang siapa yang turun dalam bidang politik harus dipahami bahwa mereka adalah orang yang harusnya mendedikasikan hidupnya bagi kemanusiaan. Dengan demikian
cara-cara mendapatkan kekuasaan tidak pernah menegasikan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dengan demikian juga pemilihan kepala daerah harusnya tidak menjadi suatu ajang konflik atau pertengkaran antar mereka atau antar kelompok yang berbeda dukungan. Tapi mereka sama-sama menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan sama-sama berusaha berjuang menghadirkan para pemimpin publik terbaik di negeri ini. Saya pikir perjuangan keadilan ini penting dan saya setuju perdamaian adalah mahakarya keadilan. Mari kita berusaha terus hidup dalam kebenaran, keadilan, penegakan hukum, menghadirkan Indonesia yang damai untuk masyarakat adil dan makmur.